Biasanya kita ada moderator, langsung aja. Oh, karena saya di briefing katanya ada MC dulu gitu ngomong. Enggak ada? Enggak ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah, tahiyatan min ahli jannah wa tahiyatan min ahli Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli Harun akhi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala halaqal dzikr. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqal habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ba'da tahmid wa salawat, setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita luruskan niat kita pada kesempatan pagi hari ini di waktu yang mulia ini. Niatkan ketika kita masuki tempat yang mulia ini, niatkan untuk nawaitul i'tikaf madum fi hadzal masjid. Saya niat i'tikaf selama berada di masjid ini. Setidaknya duduknya kita di sini walaupun dalam keadaan nu'asan, dalam keadaan ngantuk, tetap berpahala. Jadi memang ngantuk itu tidak bisa dilawan. Itu bukti bahwa kita merasa nyaman masuk ke masjid dengan rasa ngantuk. Idh yughashikumun nu'asan amanatan. Ketika kami timpakan kepada kalian rasa ngantuk sebagai bentuk amanatan, rasa nyaman. Itulah kenapa kalau masuk masjid pengennya ngantuk mulu, Pak. Kenapa? Karena masuk masjid nyaman, ya Pak ya. Masuk masjid nyaman. Idh yughashikumun nu'asan amanatan. Ketika kami timpakan rasa ngantuk sebagai bentuk rasa nyaman. Karena memang masuk masjid nyaman. Yang kedua, kalau lagi ngaji begini kan sama nyaman, Pak ya. Nyaman kan? Ya mudah-mudahan, makanya kalau saya ngomong bicara itu kalau jamaah pada ngantuk saya biarkan, berarti saya berhasil menghipnotis jamaah sekalian. Ngantuk enggak apa-apa, Pak. Biarkan saja. Karena memang kalau dalam bahasa psikologi katanya ya, kalau ilmu otak itu ketika ngantuk disampaikan sesuatu kebaikan itu kan ada di masa theta, ya, otaknya gelombang theta, di mana antara ngeh sama enggak ngeh dan mudah dirasuki oleh sesuatu dari luar. Makanya silakan ngantuk, yang nggak boleh itu tidur, Pak ya. Gitu. Pules ya nggak boleh. Tapi kalau ngantuk silakan. Ngantuknya berpahala beribadah yaitu ngantuk di masjid. Kalaupun ngantuk, kalau niat untuk itikaf di masjid ini madum tu fi hadzal masjid, maka berpahala. Thalabul ilmi berpahala, ya. Orang nyebut thalabul ilmi menurut ilmu. Saya bilang jangan bahas ilmu, kesian ilmu. Ilmu karena nggak salah dituntut, ya. Jadi memang berthalabul ilmi di tempat ini juga bagian dari ibadah. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi rezekinya, Allah berikan keberkahan keluarganya, sakinah mawaddah warahmah, dikaruniakan anak dan cucunya soleh dan soleha semuanya insyaallah. Dia berbahagia, saya telah kebanggaan sekali saya bisa ngomong di sini.
sudah lama sekali saya mengimpi-impikan bisa ngomong di sini. Karena saya kecil di sini, Pak. Bagi yang lama-lama mungkin tahu saya di sini. Saya sempat berdiam di Batan Indah. Cuma nggak ada yang tahu, Pak ya. Artinya saya masih tahun dari 94 saya bolak-balik ke sini. Ada banyak beberapa guru saya, teman-teman saya di sini sering bolak-balik. Tapi sampai sejak sekarang baru ini saya diundang oleh siapa, pada Andika ya. Oleh Pak Andika untuk hadir di sini. Jadi suatu kebanggaan dan mudah-mudahan silaturahminya ini kembali bersemi gitu. Padahal sampai sekarang pun saya masih bolak-balik ke Batan Indah karena ada satu hal keperluan. Tapi baru kali ini alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa berhadapan dengan jamaah sekalian diundang untuk acara kajian pada pagi hari ini. Dari 94 saya di sini, saya sempat tinggal di saya lupa blok berapa di sana tuh. Waktu masih remaja ya, masih remaja. Tapi bukan tinggal, Pak. Saya kebetulan sama teman-teman karena dulu punya idealisme tinggi. Salah satu contoh yang barangkali ideal untuk ditempati adalah Komplek Batan Indah. Saya tinggal di Buaran dulu. Tahu di Buarannya? Kodiklat sekarang namanya. Dulu Hankam. Jadi punya idealisme enak tinggal di Batan tuh, seneng gitu ya. Jamaahnya rame, subuhnya rame, Pak ya. Kemudian sampai saya berhijrah merantau. Orang Betawi itu geser dikit namanya berhijrah. Padahal saya pindah dari Buaran ke Pondok Benda. Tapi orang nyebut merantau, itulah Betawi. Betah tinggal di wilayah, nggak pindah-pindah dia. Dari Buaran saya pindah ke Batam, ke Pondok Benda. Tetap aja nggak ada undang-undang juga sama sekarang ya. Alhamdulillah, isi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak tahu dapat informasi dari siapa. Saya bisa diundang di sini untuk membersamai hadir sekalian. Dan ini semua saya lihat muka-mukanya wajah-wajah yang pernah saya kenal sebetulnya. Ya karena saya pernah hidup dan main di sinilah. Ini tempat saya main sih Pak dulu. Sampai tahun 2000 pun saya masih sering ke sini. Ikut kajian-kajian di kajian Masjid Batam Mudatul Mutmainah ini. Dan alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya berdakwah tidak di sini Pak ya. Saya beberapa kali ke Korea Selatan, ke Jepang, dan saya suka ke beberapa daerah. Bukan ceramah, bukan. Kalau ceramah saya nggak bisa ceramah. Tapi memberikan pembinaan kepada kaum muslimin. Saya lama di beberapa waktu di NTT, di Pulau Adonara, diutus oleh lembaga untuk berdiam di sana, berdakwah di Pulau Adonara. Sekitar 2-3 bulanan saya di sana sendirian. Dan memang itu pulau yang orang bilang ternyata begitu saya di search di Google itu Killing Island. Pulaunya sering perang. Begitu saya hadir ke sana, ada yang mempromosikan, Ustaz, alhamdulillah Ustaz datang sekarang. Emang kenapa? Kalau datang minggu lalu, kami habis perang. Jadi memang di sana perang itu biasa Pak ya. Di daerah timur sana perang itu biasa. Daerah Papua, Maluku, NTT itu perang itu biasa. Jadi kalau nggak perang itu gatel. Ya kalau nggak perang itu gatel. Hadirin berbahagia, kesempatan pagi hari ini kita akan bicara tentang kalimat insya Allah. Sederhana. Ketika Pak Andika WA saya, Ustaz, temanya apa Ustaz? Insya Allah gitu. Itu beberapa hari kemudian diem. Apa yang saya tanya? Temanya apa Ustaz? Insya Allah gitu. Ternyata saya bilang temanya adalah insya Allah. Ini kan kalimat sederhana yang sering kita ucapkan, yang sering kita lantunkan, yang sering kita omongkan, tapi kalau kita pahami artinya itu subhanallah. Bahkan karena saking seringnya kita suka meremehkan kalimat insya Allah. Apalagi insya Allahnya insya Allah kita Indonesia. Orang banyak yang nggak percaya dengan kalimat insya Allah. Besok berangkat nggak dia? Nggak tahu Pak, dia bilang insya Allah sih. Nah itu kalau berangkat kemarin kan dia bilang insya Allah kemarin, ya. Jadi insya Allah itu sesuatu yang orang bisa melanggar atau tidak memenuhi janjinya ketika dia mengucapkan kalimat insya Allah. Mohon maaf, suaranya jelas ya? Jelas ya Pak ya? Udah jelas nih. Saya kok nggak suaranya tes. Bermula dari Rasulullah SAW itu ditanya
oleh orang-orang kafir Quraisy yang pertanyaannya dalam rangka menguji apa benar ini Muhammad ini Rasul, Muhammad ini Nabi. Secara sederhana, pertanyaan itu 3 hal. Pertama, mereka menanyakan tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua, mereka bertanya tentang Zulkarnain. Yang ketiga, mereka bertanya tentang ruh. Pertanyaan sederhana, Ashabul Kahfi, Zulkarnain, dan tentang ruh. Yang tiga-tiganya Allah jawab di surat Al-Kahfi. Ternyata begitu saya teliti lagi, kenapa Rasul tidak menjawab? Bukan Rasul tidak menjawab, ini pertanyaan orang kafir Quraisy menjebak. Bukan nanya lantas ujuk-ujuk bilang gini, ya Rasulullah ya Muhammad, bukan Rasulullah ya Muhammad. Tahukah engkau tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain, tentang ruh? Mungkin pada zaman itu jawabannya Rasul bisa jawab sebetulnya. Tapi yang mereka tanyakan ini, sebagaimana di surat di tafsir Ibnu Katsir mengatakan, mereka menanyakan tentang 3 hal. Yang mereka pertanyakan adalah an rajulin tawaf balagha masyiqil ardi wa magharibiha maka nabahu. Jadi pertanyaannya, seseorang yang berkeliling yang pertama, fityatun dhahabu fid dahr dari awal maka min amrihim, tentang beberapa pemuda yang mereka dalam sepanjang hidupnya mereka tertidur. Nah, ini kan pertanyaan yang sebetulnya masih umum, ya, tidak menyebut coba cerita kepada kami tentang Ashabul Kahfi, nggak begitu, tapi menyebutkan tentang anak sekelompok pemuda yang mereka sepanjang hidupnya punya urusan dan ketika mereka punya urusan mereka tertidur. Gitu aja pertanyaannya. Ini kan masih umum. Rasul nggak bisa nebak ini Ashabul Kahfi, enggak. Bisa jadi ini pertanyaan jebakan. Jadi pertanyaan kedua, seseorang yang berkeliling, bahasanya berkeliling, itu menjelajahi dari timur dan barat di muka bumi ini. Ya, dari muka bumi ini, padahal beliau itu bukan nabi. Nah, artinya lagi-lagi pertanyaan umum kan, tidak menyebut ceritakan kepada kami tentang Zulkarnain, nggak begitu, tapi ceritakan kepada kami tentang seseorang yang berkeliling menjelajahi muka bumi ini dari timur dan barat, padahal orang itu bukan nabi. Nah, yang ketiga langsung tentang ruh. Jadi memang kalau pertanyaan bahwa Rasul tanya tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain, tentang ruh dengan langsung seperti itu, Rasul kenapa nggak jawab? Padahal bisa saja beliau jawab. Tapi pertanyaannya pakai kiasan tadi itu. Sekelompok anak muda yang mereka punya urusan, tapi ketika mereka punya urusan, punya permasalahan maksudnya, tapi mereka tertidur. Yang kedua, seseorang yang berkeliling atau menjelajahi muka bumi ini dari timur dan barat. Ya, kemudian padahal beliau bukan seorang nabi. Nah, pertanyaan-pertanyaan gini nih yang bukan Rasul tidak bisa. Nanti takutnya ketika dijawab, nah ini ada jebakan. Kenapa? Karena sebelumnya orang kafir Quraisy ini mendapatkan pesan. Jadi gini, orang kafir Quraisy ini ingin tanda kutip mempertanyakan tentang kerasulan kenabian Muhammad SAW. Lalu mereka nanya kepada orang Yahudi. Karena orang Yahudi tahu bahwa orang Yahudi ini pasti ahli kitab. Bagaimana ciri-ciri dan sifat Nabi dan Rasul akhir zaman, gitu mereka nyebutnya. Nah, jangan sampai takawwala. Takawwala ini artinya, kalau bahasa kita takawwala itu artinya, kalau terjemahan sekarang omon-omon gitu ya. Omon-omon aja nih, jangan-jangan Muhammad ini omon-omon, ngomong-ngomong doang. Kalau terjemahan takawwala artinya kan cuma membual, ya, ngomong-ngomong. Dan kata-kata kawala ya, kalau takawwala ini cuma ngomong-ngomong doang, membual saja. Diujilah dengan 3 pertanyaan tadi. Tapi kita menyimpulkan bahwa Rasulullah itu ditanya dengan 3 hal. Yang pertama tentang Ashabul Kahfi, yang kedua tentang Zulkarnain, yang ketiga tentang ruh. Itu kesimpulan kita. Ya. Ditanya dengan 3 hal tersebut,
Rasulullah SAW itu dengan pedenya mengatakan besok saya ceritakan, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya untuk menjawab 3 pertanyaan tadi, tentang anak muda yang tertidur, tentang seseorang yang menguasai dari timur dan barat, dan tentang ruh. Dan ternyata esok harinya ayat tidak turun. Allah tidak memberikan jawaban dengan 3 pertanyaan tadi. Orang kafir Quraisy datang lagi, mana Muhammad nih? Katanya mau jawab besok. Ternyata Rasul belum bisa jawab. Dalam riwayat terus sampai ke hari ke-15 baru Allah turunkan ayat. Tetapi itu pun tidak menjawab 3 pertanyaan tadi. Tapi dalam rangka mengingatkan kepada Rasulullah tentang sikap beliau, yang Rasul ditanya tentang 3 hal, Rasul bilang besok saya jawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasit wa qul asa ayyahdini rabbi laqrab min hadza rasyada. Shadaqallahul azim. Wala taqulanna li syai'in, jangan engkau mengatakan tentang sesuatu, inni fa'ilun dzalika ghadan, besok pasti saya kerjakan, illa ayyasha Allah, kecuali diiringi kalimat insya Allah. Wadhkur rabbaka idza nasit, dan ingatlah kan Tuhanmu kalau kamu lupa. Wa qul asa ayyahdini rabbi, dan katakanlah semoga Tuhanku memberikan petunjuk kepadaku, liyaqrabu min hadza rasyada, bisa jadi itu lebih dekat daripada dengan petunjuk. Hadirin berbahagia, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata mengingatkan pada Rasul tentang sikap beliau yang mengatakan besok saya jawab. Jangan kau mengatakan sesuatu besok saya kerjakan, kecuali diiringi kalimat insya Allah. Hadirin berbahagia, sedikit saya ambil ceritakan. Hadza irsyadu minallah Ta'ala Rasulullah SAW ila adabin. Ini menunjukkan, ini merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW tentang masalah etika. Padahal Rasul ngomongnya sama orang kafir Quraisy, ya. Tetap Rasul disuruh mengucapkan kalimat insya Allah. Apatah lagi kalau kita ngomong sama orang Muslim, ya, gitu ya. Ngomong sama saudara, itu Rasul ngejawab atau ngomong kepada orang kafir Quraisy, tetap harus diiringi kalimat insya Allah. Apalagi kita yang kalau ngomong sama orang, sama temen yang kita kenal gitu, baik. Ini menunjukkan bahwa etika seseorang kepada orang lain tentang kalimat, mengucapkan kalimat insya Allah. Diriwayatkan dari Sahih Bukhari an Abi radhiyallahu anhu, dari Abu Radhiyallahu berkata, qala Sulaiman ibnu Daud alaihi wassalam, berkata Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, la atufanna lailah ala sab'ina imratan, aku akan, kalau lagi-lagi kata-kata atufanna itu kan keliling, muter, maksudnya aku akan mengunjungi, kalau bahasa kasarnya aku akan menggauli istriku dalam satu malam ala sab'ina imratan, 70 istri. Wa fi riwayatin tis'ina imratan, dari riwayat yang lain ada 90 istrinya. Wa fi riwayatin mi'ah imratan, yang riwayat lain ada 100. Jadi mengatakan istrinya Nabi Sulaiman 70, ada yang mengatakan 90, ada yang mengatakan 100. Pilih mana Pak? 70, 90 atau 100? Yang paling dikit ya, 70 ya, dikit ya. Nabi Sulaiman akan menggilir istrinya dalam satu malam, sab'ina imratan, 70 istrinya. Qala lahul malak, berkata kepadanya malaikat,
Kul, katakanlah insya Allah, ucapkanlah kalimat insya Allah. Kemudian falam yakul, Nabi Sulaiman enggak mengucapkan insya Allah. Fatafa bihinna falam yalid minhunna illa imra'atan wahidah nisfa insanin. Ternyata Nabi Sulaiman menggilir istrinya dengan harapan ketika nanti dipanggil istrinya, dia di hadis sebelumnya, talidu kullu imra'atin minhunna gulaman yuqatilu fi sabilillah, agar setiap istrinya itu akan melahirkan seorang anak yang anak tersebut yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi mujahid gitu. Nah, mereka bilang ucapkan insya Allah, tapi ternyata Nabi Sulaiman tidak mengucapkan kalimat insya Allah. Nabi Sulaiman menggilir istrinya dalam satu malam, dan ternyata tidak ada yang lahir. Falam talid, tidak ada yang melahirkan, illa wahidah, kecuali satu perempuan saja yang melahirkan, itu pun nisfu insanin, lahirnya setengah manusia. Hadirin berbahagia, ini hadis panjang. Kalimat insya Allah sudah Allah perintahkan juga ketika zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, dengan pedenya beliau mengatakan, saya akan menggilir istri saya ini dalam satu malam sebanyak 70 istri. Tapi ternyata beliau menggilir istri dalam satu malam, jangan bayangin Pak semalam 70 ya. Berapa lama tuh malamnya gitu ya. Mungkin malam dulu malam sekarang beda kali ya, mungkin. Ya, atau berapa lama durasinya kok sampai satu malam 70 istri, apalagi 100 istri. Dan harapan nanti istrinya melahirkan seorang mujahid. Ternyata ketika itu malaikat bilang kul insya Allah, ucapkanlah insya Allah. Ternyata Nabi Sulaiman tidak mengucapkan kalimat insya Allah karena merasa pede. Dan ternyata semuanya nggak ada yang melahirkan, nggak ada yang jadi maksudnya, kecuali satu orang perempuan, itu pun nisfu insanin, setengah manusia. Hadirin berbahagia, ini satu saja. Kasus berikutnya sama di surat Al-Kahfi, kejadian tentang pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ya, singkat cerita, Nabi Musa Allah perintahkan untuk bertemu Nabi Khidir. Dan lagi-lagi ini Nabi Musa ini kan Nabi yang luar biasa, Pak ya. Kalau nanti kita cerita di ayat yang lain, Nabi Musa ini Nabi yang, kenapa Nabi yang begitu keras? Karena wajar umatnya pada bebal semua gitu. Dan Bani Israel ya, keras kepala. Maka Bani Israel itu hanya takut kepada Nabi Musa alaihissalam. Kabar Nabi yang lain nggak berani, mesti pada berani, kurang ajar bahasa kita. Jangankan Nabi Musanya, tongkat Nabi Musa aja dia takut. Ya, tongkat Nabi Musa alaihissalam itu takut sama tongkatnya. Dulu katanya Bang Imad, almarhum Bang Imad ya, Ibaduddin Abdurrahim ya, ini ITB itu, beliau kan katanya pernah kuliah di Amerika. Dia cerita nih ke saya ini. Dan ternyata emang orang Yahudi itu kebencian kepada Islam itu, kepada umat Islam itu bukannya memang oknum. Hampir semua orang Yahudi itu nggak suka sama orang Islam. Kebetulan satu kamar dengan orang Yahudi. Jadi ini memang karena nggak suka sama Bang Imad. Apa nggak sukanya? Bang Imad itu katanya kalau habis maghrib suka baca Quran, dan dia merasa panas, keganggu dengan baca Quran, sehingga setiap Bang Imad baca Quran itu dipasang musik keras biar mengganggu Bang Imad baca Quran. Karena saking keselnya, Bang Imad bilang gini pada orang Yahudi, kamu tahu nggak? Ini tuh tongkatnya Nabi Musa, gitu. Ini tuh tongkatnya, sambil nunjuk ke mushaf Quran. Ini tuh tongkatnya Nabi Musa katanya. Dibilang begitu, semenjak itu dia tidak ganggu lagi dia baca Quran. Kenapa? Dia takut ini tongkat Nabi Musa. Itu secara pribadi Pak ya, takut sama tongkat Musa. Memang Nabi yang luar biasa nih. Walaupun dalam lisannya cadel ya. Dan Rasul pernah bilang gini, di sini juga di hadis tentang menceritakan ketika Nabi Musa alaihissalam Allah perintahkan kepada Musa untuk berdakwah kepada Firaun. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Firaun karena Firaun telah melampaui batas.
Ketika itu Nabi Musa bilang, ya Rasulullah, ya Allah, gimana mungkin saya berdakwah sementara lidah aku cadel. Karena kan masa kecilnya dimakan bara ya, makan bara. Ketika dites sama Fir'aun itu makan bara, akhirnya dari cadel. Rasul juga pernah bilang bahwa, saya lupa di hadisnya, Hasan atau Husain itu lidahnya cadel juga. Cintailah produk-produk Indonesia gitu. Kali kita deh ya, cintailah produk-produk Indonesia. Ngomongin produk-produk Indonesia, dia nggak bisa nyebut bahasa Indonesia. Tapi suruh mencintai produk Indonesia, tapi orang ngomong nggak bisa bahasa Indonesia. Rasul mengatakan bahwa Husain ini sama dengan pamannya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Jadi memang menyebut pamannya. Dan Rasul menyebut Musa itu akhi Musa, saudaraku Musa. Di beberapa riwayat juga Rasul itu menyebutkan ketika Sofia, istri Rasulullah SAW yang keturunan Yahudi itu kan, beliau ngadu kepada Rasul tentang istri-istri yang lain pada cemburu kepada Sofia. Lalu Rasul menghibur Sofia mengatakan, inna zaujaka wa abaka nabiyan wa rasulan. Gak usah khawatir karena sesungguhnya suamimu dan bapakmu adalah nabi, yaitu masuk kepada Nabi Musa alaihissalam gitu. Jadi memang Musa menyebut dengan akhi Musa. Nah, Nabi Musa alaihissalam ini suatu ketika ditanya sama muridnya, sama jamaahnya ketika kata kayak begini nih, wahai Nabi Musa, siapakah orang yang paling alim bijaksana pada saat ini? Maka Nabi Musa mengatakan, ana, saya. Dan ternyata Allah menegur Musa alaihissalam bahwa bukan beliau yang paling alim bijaksana pada saat itu, ada lagi orang yang lebih alim, yang lebih bijaksana daripada Musa alaihissalam. Lalu Allah perintahkan Musa pergi untuk menemui Khidir alaihissalam. Memang dalam riwayat ada mengatakan bahwa Khidir itu nabi, tetapi yang masyhur adalah laisa nabiyan wa rasulan, bukan nabi bukan rasul Khidir itu. Tapi memang ada juga mengatakan nabi. Katakanlah nabi ya, karena beliau punya misi. Nabi Khidir, karena umumnya kita menyebut Nabi Khidir alaihissalam. Bertemulah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam untuk sebagaimana Allah perintahkan, Majma'al Bahraini, di pertemuan dua laut. Singkat cerita, Nabi Musa bilang gini, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Bolehkah, kalau bahasa gampangnya, aku mengikutimu untuk belajar? Dalam tafsir ini katakan, inilah perkataan Musa yang paling lembut yang paling sopan kepada orang lain. Karena biasanya Musa itu galak, kasar. Jadi mungkin dalam riwayat kan banyak beberapa, makanya dulu Ustaz Hanan Al-Taki ya, pernah disomasi ya, pernah digugat hanya gara-gara Nabi Hanan Al-Taki bilang gini, Musa itu nabi preman. Itu dulu katanya. Mungkin diksinya salah kali Nabi Hanan Al-Taki. Beliau nyebut nabi preman, bukan, memang nabinya tegas, galak. Jadi orang pada takut semua. Nah, ini ketika Nabi Musa bilang kepada Khidir, hal attabi'uka ala an tu'alliman mimma ulimta rusda. Di sini katakan inilah perkataan seorang murid kepada gurunya yang lembut, menyinggung maksudnya bahwa inilah perkataan Musa yang sangat santun kepada seseorang. Biasanya kalau bahasa kita, kalau bahasa Betawi itu asal jeblak doang gitu ya. Kalau ngomong itu bek gitu, nggak pakai tanding aling. Sebagaimana kalau beliau pernah juga mengatakan ketika dulu memisahkan dua orang Kipti dan orang Bani Israel, lalu Musa kadang nggak sabaran dipukul itu salah satu di antara yang berkelahi, dan ternyata yang dipukul itu orang bangsa Kipti, bangsanya Firaun. Itu menunjukkan Musa pergi dari istana Firaun karena nggak sabaran. Sebagaimana juga di dalam riwayat ketika Musa alaihissalam pergi ke Madian, tiba-tiba ada kumpul orang ngambil air, di belakangnya ada perempuan dua ngantri gitu nungguinnya. Ini begitu dia mengambil air, disambut lagi sama laki-laki yang lain. Akhirnya dibantuin, ya dengan segala singkat ceritanya, dibantuin perempuan ini ngambil air di sumur yang sudah diantrikan lama, sampai dibawa pulang ke rumahnya. Itulah salah satu istrinya, termasuk jadi jodohnya Musa alaihissalam. Hadirin berbahagia, Nabi Musa berkata kepada Khidir,
hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Bolehkah aku mengikutimu untuk belajar tentang sesuatu? Lalu Nabi Khidir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak akan bisa bersabar ikut bersamaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tukubra? Bagaimana engkau bisa bersabar? Engkau belum punya pengalaman. Kata Musa, ente tahu dari mana gitu? Kalau saya nggak sabaran, kan belum tahu nih, belum ketemu. Nah, itulah kelebihan Nabi Khidir alaihissalam. Ternyata di Al-Quran juga menyebutkan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nabi Khidir itu kata Allah, wa 'allamnahu, kami ajarkan dari sisiku kepadanya ilmu. Nah, Ibnu Katsir menyebut bahwa ini adalah salah satu yang disebut dengan ilmu laduni. Ilmu laduni tahu? Ilmu laduni. Kalau dulu saya pernah ngalamin pesantren itu, ilmu laduni itu ilmu yang nggak belajar tapi tiba-tiba bisa. Ya, ini anak tidur mulu kerjaannya di pesantren. Ya, tidur mulu, nggak pernah belajar. Ini orang kapan belajar ya, main handphone mulu gitu. Begitu lulus dia bisa. Tapi kalau pesantren bukan handphone. Biasanya kalau pesantren suruh kerja sama kiainya. Ya, belajar masuk pesantren nih, suruh macul sama kiainya. Kapan belajar sama kiai? Udah macul dulu gitu. Biasanya pesantren suruh berngabdi di khidmat. Nah, kalau anak kiai itu atau anak kiai karena ustaz itu suka bertidur mulu kerjanya. Saya pernah ngalamin anak yang punya pesantren tidur mulu, Pak. Nggak pernah belajar, bolos mulu. Sekarang jadi kiai, Pak. Gitu ya. Itu ilmu laduni namanya, ilmu yang nggak belajar tapi bisa. Dari mana? Dari langsung Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan dari sisiku ilmu. Kita kan pengen gitu, Pak ya, anak kita ya punya ilmu laduni ya. Yang anak bandel banget sih, anak siapa sih lo? Ya anak dia, anak siapa? Anak kita tuh gambaran kita masa kecil, Pak ya. Jadi jangan heran kalau ini anak bandel banget sih gitu. Nah, dulu kita juga bandel begitu sama. Ya. Karena dia mirip gambaran kita masa kecil, kan kaca kita. Kalau nggak mirip bapaknya, mirip emaknya gitu. Jadi kalau tanya, ini anak siapa sih benar banget ini? Ya anak dia dulu begitu. Gak apa-apa, nggak khawatir. Doakan saja anak kita, ya. Dua orang tua ke anak itu makbul langsung. Mungkin ketika dia sekolah dia benar-benar nggak bisa, bebel, susah gitu. Tapi doa kita nggak pernah lepas. Insya Allah Pak, nanti udah gedenya langsung bisa, gitu. Kalau masih kita langsung bisa, SLB, sekolah langsung bisa, gitu ya. Nah ini Nabi Musa, Nabi Khidir tahu tentang karakter Musa alaihissalam, padahal nggak pernah ketemu. Nah ini kenapa Nabi Khidir punya ilmu laduni, min ladunna ilma. Kemudian innaka lan tastati'a ma'i sabra. Apa jawab Musa alaihissalam? Qala satajiduni insyaallah sabiran wala asilaka amra. Satajiduni insyaallah, engkau akan mendapatkanku insyaallah sabiran, jadi orang sabar, wala asilaka amra, dan tidak akan mengkhianati perintah, tidak akan durhaka gitu. Jadi Musa alaihissalam janji kepada Nabi Khidir, innaka lan tastati'a sabra, engkau tidak akan bisa bersabar bersamaku, kata Khidir. Musa menjawab, satajiduni insyaallah sabiran wala asilaka amra, engkau akan mendapatkanku insyaallah jadi orang sabar. Ya. Jadi Musa janji nih, bahkan diiringi kalimat insyaallah. Syaratnya Nabi Khidir bilang gini, fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdits laka minhu dzikra. Kalau engkau ikut denganku, jangan banyak nanya sampai nanti saya jelaskan. Ya. Ternyata tiga kejadian, tidak perlu saya ceritakan, tiga kali pertama kejadian, tiga-tiganya Musa nanya. Musa bertanya lagi, padahal fala tas'alni, jangan nanya dulu. Sampai 3 kali kejadian Nabi Musa alaihissalam tidak sabaran. Ya, Khidir bilang hadza firaqu baini wa bainika, udah sampai sini saja antara aku dengan kamu. Sa'unabika bitawili ma lam tastati' alaihi sabra. Saya akan jelaskan tentang sesuatu yang kau tidak bisa bersabar atasnya. Pertanyaannya,
Padahal Musa sudah mengucapkan kalimat insya Allah. Kenapa nggak terbukti insya Allahnya gitu ya? Insya Allah saya sabar, insya Allah saya akan itu dengan sabar. Ternyata tiga-tiganya bertanya Musa alaihissalam. Dalam riwayat Rasul pernah mengatakan seandainya Musa sabar saja gitu ya untuk ikutin Khidir, akan banyak pelajaran hikmah yang bisa kita ambil, kata Rasulullah. Tapi ternyata Musa nggak sabaran, hanya 3 hikmahnya itu. Hati berbahagia di ayat yang lain di surat As-Saffat, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdialog sama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dialog. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Shadaqallahul azim. Falamma balagha ma'usaya, ketika Nabi Ismail sudah mulai balik, udah mulai remaja, udah mulai bisa as-sa'ya, udah bisa diajak kerja, udah bisa disuruh-suruh, udah bisa suruh nyuci mobil, nyuci motor gitu ya, udah bisa disuruh nyapu lah. Qala ya bunayya, Nabi Ibrahim bilang, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi, anni azbahuka, aku menyembelihmu. Fangdur madza taro, apa pendapatmu? Ini kan awal ayat mengawali tentang perintah menyembelih kurban kan, yang diwakili oleh Nabi Ismail alaihissalam. Mimpinya seorang Rasul itu adalah wahyu, perintah. Ya, perintah. Nabi Ibrahim bilang, ya Allah, saya tanya dulu sama anaknya mau nggak kira-kira ya, gitu ya, bahasa gampang gitu. Anni azbahuka, aku menyembelihmu. Fangzur madza taro, apa pendapatmu? Ya harapan seorang tua mengatakan, bapak tega banget, anaknya sembelih gitu barangkali ya. Tapi ternyata jawabannya luar biasa. Ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah, engkau akan mendapatkanku insyaallah minas sabirin, bagian dari orang-orang sabar. Hati berbahagia, ini kan jawabannya serupa tapi tak sama ya dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan satajiduni insyaallah. Nabi Ismail juga menjawab satajiduni insyaallah. Pertanyaannya, kenapa insyaallah-nya Musa tak terbukti sementara insyaallah Nabi Ismail terbukti? Beliau termasuk nabi yang paling sabar. Nabi yang paling sabar. Serupa tapi tak sama, sama-sama mengucapkan insya Allah, tetapi ada perbedaan sedikit. Sama-sama pengen jadi orang sabar. Sama. Yang satu mengatakan sobiron, yang satu mengatakan sobirin. Nah, dalam bahasa Arab, sobir itu adalah mufrad, sendirian. Musa yang mengatakan ini bahwa satajiduni insya Allah sobiron, engkau akan mendapatkanku insyaallah sabiran, jadi orang sabar sendirian. Musa mengatakan bahwa yang lain gak sabaran, cuma saya sendiri. Bahkan disebut dengan kata-kata ananiyah, ego, saya lah yang paling sabar pada saat ini, yang lain gak sabar. Padahal Allah sudah tegur juga ketika Musa ditanya oleh muridnya, wahai murid Allah Musa, siapakah orang yang ahli bijaksana pada saat ini? Musa mengatakan, ana, saya. Itu sudah Allah tegur, bukan kamu. Ada lagi yang lebih hebat, Nabi Khidir. Ditanya juga, diomongin lagi, sabiran walasilaka amro, sayalah yang paling sabar di antara yang lain. Nah, ternyata insya Allahnya Musa alaihissalam tak terbukti. Karena kenapa? Nah, sementara Nabi Allah Ismail menjawab, satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatkan insyaallah minas sabirin, bagian dari orang-orang sabar. Kenapa? Di tafsir mengatakan ada rasa ketawaduan. Tahu tawadu? Tawadu kalau dulu pesantren itu tawadu, tawaran duit gitu. Kalau di pesantren kan tawadu betul tawadu. Begitu udah lulus kuliah, dikerja di departemen, tawadu juga, tawaran duit gitu.
Jadi banyak korupsi karena tahu warna duit. Ada rasa ketawaduan bahwa yang sabar bukan cuma beliau, banyak orang lain yang lebih sabar dari beliau. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatkanku insyaallah minas sabirin, bagian dari orang-orang sabar. Ada rasa tawadu ketika menjawab insyaallah-nya. Nah, artinya apa? Hadirin berbahagia, ketika kita mengucapkan kalimat insyaallah juga enggak serta-merta begitu. Artinya gimana ketika dijawab? Besok berangkat nggak kita nih? Pengen bilang enggak enak, pengen bilang iya, pengen bilang iya padahal nggak bisa artinya. Bilang aja insya Allah ya besok ya, insya Allah. Padahal dia udah bilang dalam hati udah nggak pengen jawab gitu. Cuma nggak enak aja bilang enggak gitu ya. Tanya besok, kok nggak berangkat sih tadi? Kan saya bilang insya Allah kemarin gitu ya. Jadi ada memang dalam hatinya udah nggak jawab enggak, cuma nggak enaknya jawabnya hilang ya, sehingga dibilangnya insya Allah dah gitu. Insya Allahnya belum ikhlas. Jadi harus ada ketumbuhan rasa keikhlasan ketika menjawab insya Allah. Kadang-kadang insya Allah sebagai alibi kita, apologi kita untuk mengatakan apa, mau bilang iya padahal nggak bisa, mau bilang enggak enak gitu ya. Insya Allah dah gitu ya. Gara-gara begitu nih, kita jadi mohon maaf tidak percaya dengan kalimat insya Allah. Orang datang ke dokter berobat, kasih obat. Gimana kira dok, ini obat penyakit saya sembuh nggak? Insya Allah bu, kok pakai insya Allah dok? Gitu. Jadi takut ragu-ragu dengan kalimat insya Allah. Nah ini kan maksud saya, mari kita ingin apa bahasa kita itu? Ingin kembali mencakrakan kalimat insya Allah. Jangan hanya gara-gara kita biasa insya Allah. Jadi insya Allah itu nggak punya nilai. Padahal ini luar biasa. Perintahnya ada dalam Al-Quran ya tadi ya. Jangan engkau mengatakan suatu besok saya kerjakan kecuali dengan insya Allah. Dan jelas perintahnya dan banyak contohnya ya, banyak contohnya tentang kalimat insya Allah. Jadi la tahqiranna min al-ma'rufi syai'an, jangan anggap remeh nih kalimat insya Allah. Apalagi nulisnya di WA gitu. Di WA gitu ya. Atau Pak, ini kan singkat Pak, nggak perlu pakai insya Allah Pak ya. Mungkin zaman dulu SMS short message iya singkat karena setiap hurufnya dihargain ya. Ada harganya mesti gitu. Sekarang kan pakai WA mah, ente bikin makalah saya di WA gitu ya. Bikin materi di WA gitu. Artinya kalimat insya Allah harus senantiasa diiringi. Ribet amat Pak gitu ya kalimat insya Allah. Begitu caranya. Ya. Lagi-lagi jangan anggap remeh kalimat insya Allah ini. Dia punya makna yang pertama lagi-lagi doa. Ya Pak ya, doa. Minta sama Allah semoga apa yang kita rencanakan sesuai apa yang Allah inginkan. Insya Allah. Yang kedua kan ini zikir Pak. Zikir juga kan ya. Ini kan kalimat thayyibah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala, kalimat insya Allah, dan biasakan. Yang ketiga, mari kita ingin kembali kalau bahasa kita mensakrakan kembali kalimat insya Allah. Jangan dianggap sepele insya Allahnya. Dia punya nilai makna tinggi, ada perintah dalam Al-Quran, bahkan ada ceritanya dalam Al-Quran. Ya, sehingga kalimat insya Allah punya makna nilai yang sangat lebih. Orang kalau akan percaya betul kalau sudah mengucapkan kalimat insya Allah. Dia tidak percaya kalau dia nggak mengucapkan insya Allah gitu Pak. Dibalik sekarang ya. Ketika dia sudah mengucapkan insya Allah ini bisa. Karena dia berharap Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membantu menolong dia ketika dia berjanji kepada orang lain. Insya Allah. Lagi-lagi ini hal sederhana Pak, yang biasa kita ucapkan, yang biasa kita lantunkan, yang biasa kita omongin. Nanti kita bahas assalamualaikum Pak ya. Assalamualaikum juga karena udah biasa banget gitu ya. Assalamualaikum, salam biasa, karena orang memaknai assalamualaikum juga sudah sangat rendah sekali. Tidak punya makna tinggi, padahal assalamualaikum itu kalimat Allah Subhanahu wa taala.
Sama dengan kalimat insya Allah. Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk mengucapkan kalimat insya Allah. Allah menegur kepada Nabi Sulaiman ketika dia tidak mengucapkan insya Allah. Jadi memang insya Allah ini suatu hal yang sakral bahasa kita, jangan diremehkan. Insya Allah akan menjadi sebuah nilai ibadah, dan itu bagian dari zikir kita Subhanahu wa taala ketika kita mengucapkan kalimat insya Allah ya. Tapi itu barangkali cobakan. Biasanya tanya jawab enggak? Cukup ya? Tapi kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada kajian lagi, itu barangkali sampaikan. Sekali lagi ini adalah sebuah kajian sederhana yang sering kita lakukan, sering kita ucapkan, dan insya Allah kebiasaan yang kita lantunkan walaupun sering kita ucap insya Allah sekarang punya makna, punya nilai. Insya Allahnya lebih berbobot ya, insya Allahnya lebih bermakna, dan insya Allahnya berpahala karena sudah tahu ilmunya. Insya Allah. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.